Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi bersama saya Mayang Dery. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi mengenai uji validitas dan juga uji reliabilitas, serta saya juga akan membagikan bagaimana sih tutorial untuk penggunaan pada program SPSS untuk uji validitas dan juga reliabilitas. Yuk mari kita simak. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih uji validitas itu. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Menurut Ghazali menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu tes dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud dikenakannya tes tersebut. Suatu tes menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan diadakannya pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah. Sisi lain dari pengertian validitas adalah aspek kecermatan pengukuran suatu alat ukur yang valid dan dapat menjalankan fungsi ukurnya dengan tepat juga memiliki kecermatan tinggi. Arti kecermatan di sini adalah dapat mendeteksi perbedaan-perbedaan kecil yang ada pada atribut yang diukurnya. Dalam pengujian validitas terhadap kuesioner dibedakan menjadi dua, yaitu validitas faktor dan validitas item. Validitas faktor diukur bila item yang disusun menggunakan lebih dari satu faktor atau antara faktor satu dengan yang lain ada kesamaan. Pengukuran validitas faktor ini dengan cara mengkorelasikan antara skor faktor atau penjumlahan item dalam satu faktor dengan skor total faktor atau total keseluruhan faktor. Validitas item ditunjukkan dengan adanya korelasi atau dukungan terhadap item skor atau item skor total. Perhitungan dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item. Bila kita menggunakan lebih dari satu faktor, berarti pengujian validitas item dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor faktor. Kemudian dilanjutkan mengkorelasikan antara skor item dengan skor faktor atau penjumlahan dari beberapa faktor. Dari hasil perhitungan korelasi akan didapat suatu koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item dan untuk menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak. Dalam penentuan layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan biasanya dilakukan uji signifikan koefisien korelasi pada taraf signifikan 0,5. Artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Sedangkan uji reliabilitas adalah uji untuk memastikan apakah kuesioner penelitian yang akan dipergunakan untuk mengumpulkan data variabel penelitian reliable atau tidak. Kuesioner dikatakan reliable jika kuesioner tersebut dilakukan pengukuran ulang, maka akan mendapatkan hasil yang sama. Pengujian reliabilitas kuesioner penelitian dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni yang pertama ada pengujian secara eksternal dan juga pengujian secara internal. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengujian secara eksternal. Pengujian secara eksternal terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada teknik pengukuran ulang atau test retest. Kuesioner diujikan sebanyak 2 kali dengan responden yang sama, namun dengan waktu yang berbeda. Selang waktu yang baik adalah antara 15 sampai 30 hari. Setelah diperoleh hasil dari kedua pengukuran, maka keduanya dikorelasikan dengan korelasi produk momen. Lalu, kuesioner tersebut akan reliable bila hasil R hitung lebih besar dari R tabel. Dan yang kedua ada teknik belah dua, yaitu menguji cobakan kuesioner kepada responden. Kemudian dihitung validitas itemnya. Item yang valid dikumpulkan menjadi satu, sedangkan item yang tidak valid dibuang. Nah, untuk membagi item yang valid menjadi dua dengan cara random, skor untuk masing-masing kelompok dijumlah sehingga terdapat dua jumlah total, yakni dari bagian pertama dan jumlah total bagian kedua.
dan juga mengkorelasikan kedua jumlah total dari bagian pertama dan kedua dengan korelasi produk momen. Lalu, kuesioner dikatakan reliable jika angka korelasi belah dua lebih rendah dari angka korelasi total. Dan selanjutnya yang ketiga, yaitu ada teknik paralel, yaitu membuat dua kuesioner yang digunakan untuk mengukur aspek yang sama. Kedua kuesioner tersebut diberikan pada responden yang sama, kemudian dicari validitasnya. Untuk menghitung reliabilitas, perlu mengkorelasikan skor total dari kedua jenis kuesioner tersebut dengan teknik korelasi produk momen. Lalu, kuesioner yang reliable bila R hitung lebih besar dari R tabel. Selanjutnya, yang kedua itu ada pengujian secara internal. Pengujian reliabilitas kuesioner dilakukan dengan menguji coba kuesioner hanya satu kali. Kemudian dilakukan analisis untuk memprediksi reliabilitas kuesioner tersebut. Secara umum, uji reliabilitas kuesioner penelitian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, ada repeat measure atau pengukuran berulang. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara tes, retest, equivalent, dan gabungan keduanya. Dan yang kedua ada one shot atau sekali ukur, dapat dilakukan dengan software SPSS dengan interpretasi sebagai berikut. Untuk keputusan kelompok variabel dikatakan reliable bila mempunyai koefisien reliabilitas alfa sebesar 0,5 atau lebih. Sedangkan untuk pengambilan keputusan individu, maka reliabilitas diperbolehkan dengan sebesar 0,90. Selanjutnya akan ada pembahasan tutorial mengenai uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan program SPSS. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara penggunaan SPSS, uji validitas dan juga uji reliabilitas. Sebelumnya kita harus memiliki datanya terlebih dahulu. Di sini saya sudah memiliki 5 contoh sampel, yaitu ada learning counting, ada continuous improvement, ada value stream cost, ada balance scorecard, dan juga ada just in time. Nah, pertama-tama kita harus mengcopy itemnya untuk memudahkan pada saat penggunaan di SPSS nanti. Nah, kita copy dulu itemnya, lalu kita paste menggunakan paste option yang transpose. Lalu kita copy, lalu kita copy dan kita pindahkan pada SPSS. Nah, lalu kita paste pada variable view. Perlu diketahui untuk pengkopian nama ini tidak bisa menggunakan spasi. Contoh LA1 ini tidak usah di spasi. Nah, selanjutnya kita harus mengubah measure ini menjadi scale. Scale. Nah, dan juga untuk desimal kita ubah menjadi angka 0. Kita sudah semuanya diubah. Lalu untuk mengisi data view, kita copy datanya. Ini jawaban dari responden. Kita copy semua data jawaban dari responden, mulai dari angka 3. Kita copy, kita pindahkan pada SPSS-nya di data view. Kita tunggu. Nah, sudah muncul. Lalu kita ke analyze dan kita pilih scale. Lalu kita klik reliability analysis.
Dan ini variabelnya kita pindahkan ke item. Saya di sini pakai variabel yang LA, lalu kita pindahkan ke item. Dan jangan lupa untuk modelnya kita menggunakan model alpha. Lalu kita ke statistik dan kita checklist untuk scale if item delete dan juga correlation checklist, dan lalu kita pilih continue, lalu kita oke. Nah, di sini sudah muncul datanya di sini untuk uji reliability, dan di sini juga ada untuk uji validitasnya. Untuk uji validitas variabel LA, butir pernyataan dianggap valid apabila nilai corrected item total correlation ini atau R hitung lebih besar dari R tabel. Hitungannya itu DF sama dengan N dikurangin 2 sama dengan 100 dikurangin 2 sama dengan 98. N ini didapat dari jumlah responden 100. Di sini saya memakai jumlah respondennya 100. Maka untuk N-nya kita 100 dikurangi 2 yaitu 98, dan juga nilai R tabel untuk DF dengan taraf signifikan yaitu 5%, jadi sebesar 0,197. Untuk butir pernyataan LA1 ini 0,157, dan juga butir pernyataan LA4 ini 0,063. Maka pernyataan tersebut tidak valid karena R hitung lebih kecil dari R tabel. Dan untuk butir pernyataan selain LA1 dan LA4 yaitu LA2, 3, 5, 6, 7, dan 8 ini pernyataannya ini valid karena R hitung lebih besar dari R tabel. Dan untuk uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang peneliti gunakan untuk memperoleh data dari para responden. Untuk butir pernyataan yang tidak valid, hal yang perlu dilakukan adalah mengganti butir pernyataan dengan pernyataan yang baru, atau bisa juga dengan menghapus butir pernyataan tersebut dalam olah data SPSS-nya. Dan sedangkan untuk uji reliabilitas variabel LA-nya, ini kita lihat dari Cronbach alpha-nya itu 0,648. Maka dapat disimpulkan kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan bersifat reliable karena R hitung lebih besar daripada R tabel. Dan secara umum, uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat kekonsistenan kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam menghasilkan data, walaupun kuesioner digunakan kembali di waktu yang berbeda dengan responden yang berbeda. Sekian materi yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.